Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali hari ini kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Pada surah An-Nisa ayat 94, Allah mengingatkan kita di akhir ayat ini yang berbunyi, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu yang banyak sekali, maka telitilah terhadap segala hal. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudaraku, di sini Allah mengingatkan kita semua betapa sudah sangat banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita. Baik nikmat sehat, nikmat kita diberikan kehidupan berupa rezeki yang telah dianugerahkan pada kita semua. Segala nikmat ini tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat yang kita peroleh tentulah juga melalui sebuah proses ikhtiar sehingga kita memperoleh nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah selalu mengingatkan kita, dimanapun kamu, kapanpun kamu, dalam perjuangan, dalam peperangan, dalam ikhtiar, Allah meminta kita selalu melakukan ketelitian atau tabayyun. Tabayyun ini bermakna adalah teliti. Maka itu di dalam dunia ilmu, teliti ini digunakan dalam sebuah metodologi yang kita kenal dengan metodologi penelitian, yang kata dasarnya adalah teliti. Artinya ketika orang melakukan penelitian, dia melakukan berbagai verifikasi informasi, melakukan cross check hal-hal yang berkenaan dengan data yang ditemukan di lapangan. Cara-cara yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dengan beberapa sumber sehingga data-data informasi yang diperoleh itu betul-betul akurat adanya, sahih, tidak diragukan keberadaannya. Inilah pentingnya seorang peneliti melakukan verifikasi, melakukan cross check terhadap informasi dan data yang diperoleh di lapangan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh para peneliti untuk membuktikan kesohihan data dan informasi yang mereka miliki. Pertama, mereka menelusuri dengan observasi, melibatkan diri secara langsung, mendengar, mengalami, merasakan, dan mengejar, mencari sumber-sumber itu, dan juga melakukan berbagai pengecekan data-data dan informasi itu agar mendapatkan sumber yang sahih, kebenaran, demikian juga informasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu dilakukan melalui sebuah observasi. Yang kedua, mereka juga dapat melakukan untuk penguatan adalah dengan mewawancarai sumber yang diperoleh itu dari mana gitu. Sehingga tidak ada sumber-sumber yang diperoleh itu nanti yang sifatnya kebohongan, dusta atau hoax. Demikian juga norma-norma yang berkenaan dengan data dan informasi yang disebarkan atau juga yang akan diperoleh di lapangan. Begitulah telitinya seorang periset peneliti di dalam melakukan penelitian ilmiahnya. Jadi tidak lantas dia percaya dengan informasi orang yang didapat dengan wawancara atau sebaran-sebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi dia buktikan sendiri. Maka itu di dalam penelitian seperti ini dikenal penelitian kualitatif, ada namanya triangulasi. Adanya 3 sumber melalui observasi, wawancara, dan data dokumentasi.
Sehingga tidak akan mungkin data yang diperoleh di lapangan itu yang melalui proses penelitian atau tabayun ini datanya hoax. Tidak mungkin datanya palsu atau kebohongan, kecuali penelitinya sendiri yang berbohong. Tapi kalau dalam proses ini dilakukan dengan triangulasi yang benar, maka kebohongan ini atau hoax bisa terhindari dengan baik. Ternyata Allah mengingatkan kita agar dalam segala hal, terutama dalam konteks nikmat yang telah diberikan pada kita dan akan kita gunakan, itu juga harus melalui sebuah proses tabayyun, ketelitian. Tidak semena-mena kita menggunakan, kita mencari dengan semau kita. Allah telah berikan, hamparkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Allah juga meminta kita tabayyun di dalam memperoleh rezeki itu. Artinya jangan sampai nikmat yang kita peroleh itu penuh dengan berbagai subhat, rezeki yang abal-abal, terkenal dengan halal, haram, hantam. Inilah yang dihindari di dalam proses kehidupan kita. Jangan sampai memakan hak-hak orang lain, jangan sampai menggelapkan hak-hak orang lain, jangan sampai menghilangkan hak-hak orang lain dengan cara-cara sebagai sebuah kecerobohan, sebagai sebuah keangkuhan dan kesombongan, dan sebagai sebuah keserakahan, sehingga hak-hak orang lain ditilep, dicuri, disembunyikan, atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Karena tidak semua orang kadang-kadang sama dengan apa yang kita bayangkan. Tidak semua orang sama dengan apa yang kita pikirkan. Boleh jadi wajahnya yang begitu indah dan mempesona, tapi di otaknya terdapat berbagai kesirikan-kesirikan, terdapat berbagai umbaran-umbaran kejahatan dan kezaliman. Sehingga ini tidak jarang dia melakukan berbagai penyimpangan dan menzalimi orang lain. Maka itu setiap diri harus memiliki ketelitian, tabayyun terhadap atau ketika mana dia berkomunikasi, berhubungan, dan melakukan kontak sosial dan medsos dengan siapapun di dalam kehidupan. Apalagi seperti hari ini, di tengah revolusi industri, di tengah teknologi informasi yang canggih, orang dengan gampang menawarkan berbagai usaha, berbagai bisnis, berbagai keuntungan yang kadang-kadang irasional, tidak masuk akal, yang kadang-kadang menebarkan berbagai kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, keuntungan-keuntungan, tapi pada akhirnya semuanya itu adalah sebuah rekayasa, sebuah modus yang merugikan orang per orang atau sekelompok orang. Maka itu di dalam kondisi kita, kondisi masyarakat, kondisi teknologi yang begitu canggih hari ini, makin meningkatkan tabayun kita. Tabayun ini adalah merupakan sebuah kekuatan pribadi ketika dia berhubungan dengan orang lain. Sekecil apapun, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita menebarkan kerjasama, ketika kita mengalirkan berbagai jalinan-jalinan sosial, tabayunlah. Karena dengan tabayun itu menjadikan kita lebih cermat, lebih akurat, bisa melakukan sesuatu yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, kelompok, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Pepatah mengatakan, ketika kita percaya sepenuhnya dengan orang lain, sabaran kita membutakan dua mata kita. Ketika kita mempercayakan sepenuhnya kepada anak kita, keluarga kita, saudara kita, sabaran kita membutakan satu mata. Nah, ini artinya kepercayaan yang kita berikan, tapi tidak sedikit disambut dengan berbagai kebohongan, ketidakjujuran, dan khianat yang diberikan pada kita. Hancurnya sebuah kepemimpinan tidak jarang karena khianat yang dilakukan oleh teman sekerja, bawahan, atau juga rival dalam pertarungan kompetisi kekuasaan.
Demikian juga di masyarakat, tidak sedikit orang bisa terjerumus karena ulah tetangga, ulah sahabat, ulah masyarakat yang ada di lingkungannya. Maka itu sekali lagi, tabayunlah di dalam kehidupan kita. Telitilah pada diri sendiri, pada lingkungan keluarga kita, pada masyarakat kita, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam organisasi, dalam perusahaan, dan dalam berbagai apapun yang ada hubungannya, kaitannya dengan orang lain. Karena sadarilah bahwa tidak semua orang sama rasa atau perasaannya, emosinya dengan kita. Tidak semua orang sama pikirannya dengan kita. Tidak semua orang sama harapan dan keinginannya dengan kita. Keinginan-keinginan yang berbeda acap kali membuat orang hianat dan juga tidak jujur dan bohong. Dan dia rela menikam teman seiring sejalan, rela menikam saudaranya, rela dia menikung saat-saat teman-temannya, saudaranya berada dalam kesulitan. Inilah pentingnya ketelitian kita, tabayun di dalam semua dimensi kehidupan, agar kita tidak kehilangan satu dan kehilangan semuanya. Tabayun akan memberikan kita lebih cermat, lebih hati-hati, waspada di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.